Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada pertemuan pertama kali ini saya akan membahas mengenai tinjauan umum tentang hukum perdagangan internasional. Pertama, tentu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum perdagangan internasional. Nah, di awal saya akan menjelaskan dulu mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perseorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing negara. Adapun motifnya adalah memperoleh manfaat perdagangan atau kita sebut sebagai gains of trade. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting saat ini. Maka tidak ada negara-negara di dunia yang tidak terlibat di dalam perdagangan, baik itu perdagangan antar regional, antar kawasan, ataupun antar negara. Pengertian perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan. Ada beberapa motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum atau kita sebut sebagai pelaku dalam perdagangan melakukan transaksi dagang internasional. Fakta yang sekarang ini terjadi adalah perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, untuk menjadi sejahtera dan kuat. Hal ini sudah banyak terbukti dalam sejarah perkembangan dunia, walaupun perkembangan bidang hukum berjalan dengan cepat. Namun ternyata masih belum ada kesepakatan tentang definisi untuk hukum perdagangan internasional. Hingga sekarang terdapat berbagai definisi yang satu sama lain itu berbeda. Salah satu contohnya misalnya definisi menurut Smithoff. Smithoff menyamakan bahwa hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Definisi tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Dalam definisinya, Smithoff menegaskan bahwa ruang lingkup bidang hukum ini tidak termasuk hubungan-hubungan komersial internasional dengan ciri hukum publik. Termasuk dalam bidang hukum publik ini, yakni aturan yang mengatur tingkah laku atau perilaku negara-negara dalam mengatur perdagangan yang mempengaruhi wilayahnya. Itu adalah definisi menurut Smithoff. Sedangkan definisi menurut M. Rafiqul Islam, dalam upayanya memberikan batasan atau definisi hukum perdagangan internasional, M. Rafiqul Islam menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Adanya keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan, beliau mendefinisikan hukum perdagangan dan keuangan sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma, dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan untuk transaksi-transaksi perdagangan internasional dan sistem pembayarannya. Dan hal tersebut memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan. Itu adalah definisi menurut M. Rafiqul Islam. Kita lanjut ke definisi menurut Michel Sanson. Sanson memberi batasan di bidang ini sesuai dengan pengertian kata-kata dari bidang hukum perdagangan internasional, yaitu hukum, kemudian dagang, dan internasional.
Sanson membagi hukum perdagangan internasional ini ke dalam dua bagian utama, yaitu hukum perdagangan internasional publik dan hukum perdagangan internasional privat. Hukum internasional publik adalah hukum yang mengatur perilaku dagang antar negara. Sementara itu, hukum internasional privat adalah hukum yang mengatur perilaku dagang secara orang perorangan di negara-negara yang berbeda. Kemudian, definisi menurut Hercules Boysen. Boysen, seorang sarjana Afrika Selatan, tidak memberikan definisi secara tegas. Beliau menyadari bahwa ilmu hukum itu sangatlah kompleks. Oleh karena itu, upaya untuk membuat definisi bidang hukum, termasuk hukum perdagangan internasional, sangatlah sulit dan jarang sekali tepat. Oleh karena itu, dalam upayanya memberi definisi tersebut, Hercules Boysen hanya mengungkapkan unsur-unsur dari definisi hukum perdagangan internasional. Menurut Hercules Boysen ada 3 unsur, yaitu yang pertama, hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai suatu cabang khusus dari hukum internasional. Kemudian, hukum perdagangan internasional adalah aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, perdagangan jasa, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Yang terakhir, hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang memiliki atau berpengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum. Karena sifat aturan-aturan hukum nasional ini, aturan-aturan tersebut merupakan bagian dari hukum perdagangan internasional. Sesuai dengan definisi tersebut, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional sangatlah rumit dan lebih kompleks. Kerumitan ini disebabkan oleh faktor-faktor antara lain, pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan. Yang kedua, barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara ke negara lain melalui bermacam-macam peraturan seperti pabean yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah. Kemudian yang terakhir, faktornya adalah antara satu negara dengan negara lainnya terdapat perbedaan dalam bahasa, perbedaan dalam mata uang, taksiran maupun timbangan, hukum perdagangan, dan lain sebagainya. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan gross domestic product atau kita sebut sebagai GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan ini. Perdagangan internasional pun mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan-perusahaan multinasional. Jika kita merujuk pada Sadono Sukirno, perdagangan internasional memiliki banyak manfaat, di antaranya yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu kondisi geografi, iklim, kemudian tingkat penguasaan iptek, dan lain sebagainya. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. Kemudian yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tetapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Kemudian yang ketiga adalah memperluas pasar dan menambah keuntungan.
Terkadang para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya atau alat produksinya dengan maksimal atau dengan optimal karena mereka khawatir akan terjadi yang namanya kelebihan produksi. Akibatnya dapat menurunkan harga produk-produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin atau alat produksinya secara maksimal dan menjual kelebihan produknya ke luar negeri. Yang terakhir adalah transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Dan kita lanjut kepada asas, tujuan, dan ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Dalam kegiatan perdagangan internasional dikenal istilah kontrak dagang. Pembuatan kontrak dagang ini didasarkan pada asas-asas hukum. Dengan demikian, kegiatan ekspor dan impor suatu negara bisa berjalan dengan tertib tanpa ada pihak yang dirugikan. Aturan pembuatan kontrak dagang ini juga ada dalam hukum dagang internasional. Selanjutnya, perlu diketahui asas-asas dalam kontrak dagang khususnya untuk melindungi hak dan kewajiban baik penjual dan pembeli terdiri dari asas kebebasan berkontrak, pengakuan atas kebiasaan serta praktik perdagangan antar negara, asas iktikat baik serta transaksi yang jujur, dan asas bisa dibatalkan kontrak saat terjadi kesenjangan antara hak serta kewajiban pihak-pihak yang ada di dalam kontrak. Kemudian kita lanjutkan ke tujuan hukum perdagangan internasional. Setiap hukum atau aturan dibuat untuk tujuan tertentu. Begitu pula dengan hukum perdagangan internasional. Aturan ini dibuat dengan tujuan yang pertama, perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. Yang kedua, mencapai perdagangan internasional yang stabil. Yang ketiga, menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. Yang keempat, meningkatkan volume perdagangan dunia. Yang kelima, menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara. Yang keenam, meningkatkan standar hidup manusia. Yang ketujuh, memberikan lebih banyak peluang lapangan pekerjaan. Kedelapan, mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara. Dan yang terakhir, meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia sehingga dapat meningkatkan transaksi jual beli. Kita lanjutkan ke ruang lingkup perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang sangat cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak sekali jenisnya. Dari bentuknya yang sederhana, yaitu barter, jual beli barang atau komoditas, hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi, khususnya teknologi informasi, sehingga transaksi-transaksi dagang berlangsung sangat cepat. Batas-batas negara bukan lagi menjadi halangan dalam bertransaksi. Ada beberapa motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum melakukan transaksi dagang internasional. Kesadaran untuk melaksanakan transaksi dagang internasional ini juga telah cukup lama disadari oleh para pelaku dagang di tanah air sejak abad ke-17. Salah satunya adalah Amanagapa, seorang kepala suku Bugis yang sadar akan pentingnya dagang bagi kesejahteraan sukunya.
Keunggulan suku Bugis dalam berlayar dengan hanya menggunakan perahu-perahu Bugis yang kecil telah mengarungi lautan luas hingga ke Malaya, yang saat ini menjadi wilayah Singapura dan Malaysia. Esensi untuk bertransaksi dagang ini merupakan dasar filosofis dari munculnya perdagangan. Sebagaimana yang telah saya kemukakan sebelumnya, bahwa berdagang ini merupakan suatu kebebasan fundamental atau fundamental freedom. Dengan kebebasan ini, siapa saja harus memiliki kebebasan untuk berdagang. Kebebasan ini tidak boleh dibatasi oleh adanya perbedaan suku, agama, kepercayaan, politik, sistem hukum, dan lain sebagainya. Piagam-piagam hak-hak dan kewajiban negara juga mengakui bahwa setiap negara memiliki hak untuk melakukan perdagangan internasional. Walaupun perkembangan bidang hukum berjalan sangat cepat, namun ternyata masih belum ada kesepakatan tentang definisi untuk bidang hukum dagang internasional ini. Hanya dewasa ini terdapat berbagai definisi mengenai hukum dagang internasional yang satu sama lain itu berbeda. Smithoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai the body of rules governing commercial relationship of private law, nature involving different nations. Dari definisi tersebut tampak unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama, hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan komersial yang sifatnya adalah hukum perdata. Yang kedua, aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Definisi tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Artinya, Smithoff dengan tegas membedakan antara hukum perdata atau private law nature dan hukum publik. Dalam definisinya, Smithoff menegaskan bahwa ruang lingkup bidang hukum dagang internasional tidak termasuk hubungan-hubungan komersial internasional dengan ciri hukum publik. Dengan kata lain, Smithoff menegaskan bahwa wilayah hukum perdagangan internasional tidak termasuk atau terlepas dari aturan-aturan hukum internasional publik yang mengatur hubungan komersial. Misalnya, aturan-aturan hukum internasional yang mengatur hubungan dagang dalam kerangka GATT, atau aturan-aturan yang mengatur blok-blok perdagangan regional, aturan-aturan yang mengatur komoditas, dan lain sebagainya. Dari latar belakang definisi tersebut berdampak pada ruang lingkup cakupan hukum dagang internasional. Smithoff menguraikan bidang-bidang berikut sebagai cakupan bidang hukum dagang internasional seperti: yang pertama, jual beli dagang internasional yang meliputi pembentukan kontrak, mengatur tentang perwakilan-perwakilan dagang, dan pengaturan penjualan eksklusif. Yang kedua adalah surat-surat berharga. Yang ketiga, hukum mengenai kegiatan-kegiatan tentang tingkah laku mengenai perdagangan internasional. Yang keempat, asuransi. Yang kelima, pengangkutan mengenai darat, dan kereta api, laut, udara, dan perairan pedalaman. Yang keenam, hak milik industri, dan yang ketujuh adalah arbitrase komersial. Definisi hukum perdagangan internasional menurut Rafiqul Islam dalam upayanya memberi batasan atau definisi hukum perdagangan internasional, Rafiqul Islam menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan atau financial relations. Hubungan finansial terkait erat dengan perdagangan internasional. Keterkaitan ini tampak karena hubungan-hubungan keuangan mendampingi transaksi perdagangan antara para pedagang, dengan pengecualian transaksi barter atau counter trade. Dengan adanya keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan keuangan, Rafiqul Islam mendefinisikan hukum perdagangan dan keuangan sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma, dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan atau regulatory regime untuk transaksi-transaksi perdagangan internasional dan sistem pembayarannya, yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan. Kegiatan komersial tersebut dapat dibagi ke dalam kegiatan komersial yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata internasional, perdagangan antar pemerintah, atau antar negara yang diatur oleh hukum internasional publik.
Dalam hal ini, Rafiqul Islam memberikan batasan perdagangan internasional sebagai a wide-ranging, transnational, commercial exchange of goods and services between individual business persons, trading bodies, and states. Dari batasan tersebut, tampak bahwa ruang lingkup perdagangan internasional sangat luas. Karena ruang lingkup kajian bidang hukum ini sifatnya adalah lintas batas atau transnasional, konsekuensinya adalah terkaitnya lebih dari satu sistem hukum yang berbeda. Menurut Michelle Sanson, seorang sarjana hukum dari Australia, hukum perdagangan internasional menurut definisi Sanson adalah can be defined as the regulation of the conduct of parties involved in the exchange of goods, services, and technology between nations. Sanson tidak menyebut secara jelas bidang hukum dagang internasional ini jatuh ke dalam bidang hukum privat, publik, atau hukum internasional. Sanson hanya menyebut bidang hukum ini adalah the regulation of the conduct of parties. Meskipun Sanson memberikan definisi yang mengambang, Sanson membagi hukum perdagangan internasional ini ke dalam dua bagian utama, yaitu hukum perdagangan internasional publik atau Public International Trade Law, dan hukum perdagangan internasional privat atau Private International Trade Law. Public International Trade Law adalah hukum yang mengatur perilaku dagang antar negara. Sementara itu, Private International Trade Law adalah hukum yang mengatur perilaku dagang secara orang perorangan di negara-negara yang berbeda. Definisi hukum perdagangan internasional menurut Hercules Poisson, seorang sarjana dari Afrika Selatan, tidak memberikan definisi secara tegas. Poisson menyadari bahwa ilmu hukum sangatlah kompleks, oleh karena itu, upaya untuk membuat definisi bidang hukum, termasuk hukum perdagangan internasional, sangatlah sulit dan jarang tepat. Maka, upayanya untuk memberikan definisi, Poisson hanya mengungkapkan unsur-unsur dari definisi hukum perdagangan internasional. Menurut Poisson, ada 3 unsur. Yang pertama adalah hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai suatu cabang khusus dari hukum internasional. Yang kedua, hukum perdagangan internasional adalah aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang jasa dan perlindungan atas hak kekayaan intelektual. Dan yang terakhir, hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang berpengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum. Sekarang kita coba untuk masuk ke prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional. Prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional terdiri dari 4 prinsip. Yang pertama, prinsip dasar kebebasan berkontrak. Prinsip dasar kebebasan berkontrak sebenarnya merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum dalam hukum dagang mengakui kebebasan para pihak untuk membuat kontrak-kontrak dagang. Smithoff menanggapi secara positif kebebasan berkontrak ini dengan menyatakan, "The autonomy of the parties will in the law of contract is the foundation on which an autonomous law of international trade can be built. The national sovereign has no objection that in that area an autonomous law of international is developed by the parties, provided always that law respect in every national jurisdictions the limitation imposed by the public policy." Kebebasan ini mencakup bidang hukum yang cukup luas, meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang disepakati oleh para pihak. Dalam prinsip kebebasan berkontrak ini termasuk pula kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya, serta mencakup pula kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak yang dibuatnya. Sudah barang tentu, kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum. Kemudian yang kedua adalah prinsip pacta sunt servanda. Prinsip pacta sunt servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani
harus dilakukan dengan sebaik-baiknya atau dengan etikat baik. Prinsip ini berlaku secara universal. Yang ketiga, prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase dalam hukum perdagangan internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Goldstein menguraikan kelebihan dan alasan mengapa penggunaan arbitrase dijadikan prinsip dasar dalam hukum perdagangan internasional, yaitu, moreover, to the extent of the settlement of devices is referred to arbitrations, a uniform legal order is being created. Arbitration tribunal often apply criteria other than those applied in courts. Arbitrators appear more ready to interpret rules freely, taking into account customs, usage, and business practice. Further, the fact that the enforcement of foreign arbitral awards is generally more easy than the enforcement of foreign court decision is conducive to a preference for arbitrations. Prinsip yang keempat yaitu prinsip dasar kebebasan komunikasi. Di samping tiga prinsip dasar tersebut, prinsip dasar yang relevan dengan prinsip dasar yang dikenal dengan hukum ekonomi internasional yaitu prinsip kebebasan untuk berkomunikasi. Dalam pengertian luas, termasuk di dalamnya adalah kebebasan untuk bernavigasi. Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapapun juga, baik itu melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi, darat, laut, udara, atau media sarana elektronik. Kebebasan komunikasi ini bersifat sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional. Dalam komunikasi untuk bermaksud dagang ini, kebebasan para pihak tidak boleh dibatasi untuk sistem ekonomi, politik, maupun sistem hukum.